Halo, kita jumpa lagi di kanal YouTube hermands.id. Kali ini kita akan belajar dari awal bagaimana menggunakan Adobe Flash CS6. Setelah kita install aplikasi Adobe Flash CS6, kemudian kita cari shortcut-nya seperti ini gambarnya. Kita double klik. Nah, kemudian muncul tampilan splash screen seperti itu beberapa saat. Kita tunggu sebentar sampai terbuka tampilan awal seperti ini. Nah, di tampilan awal ini kita lihat sebelah kiri terdapat pilihan kalau kita akan membuat aplikasi menggunakan template. Nah, ini ada beberapa template, advertising, ada macam-macam di sini. Kemudian kalau buat animasi, ada macam-macam juga di sini, dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin membuat aplikasi baru dari nol, maka kita pilih yang tengah ini, Create New. Ini juga ada beberapa pilihan. Mau membuat aplikasi untuk mobile, Android, iOS, bisa di sini pilih. Atau kita buat aplikasi desktop, ada dua pilihan, ActionScript 2.0 atau 3.0. Nah, lazimnya kita pilih yang ActionScript 2.0. Oke, kita klik ini. Nah, akan muncul di situ. Inilah lingkungan Adobe Flash CS6. Mari kita kenal lingkungan Flash ini. Nah, pada bagian atas di sini terlihat timeline. Di sini sudah ada layer 1. Kalau kita mau buat layer yang lain, bisa tambah layer. Nah, di setiap layer ini ada frame mulai dari frame 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya 10, 15. Nah, frame-frame inilah nanti yang akan kita isi objek-objek yang akan kita animasikan. Kita akan bisa melihat dari sini nanti. Nah, sekarang kita lihat di sisi sebelah kiri ini ada tools. Nah, ini ada kumpulan alat atau tool yang bisa kita pakai untuk membuat objek. Nah, ini misalnya ada tool text untuk membuat teks. Ini ada tool rectangle, bisa buat ya misalnya di sini bisa kita lihat buat apa aja. Buat segi 4, buat lingkaran, atau bahkan buat segi banyak atau bintang. Dan seterusnya, ini ada banyak macam-macam. Nah, sekarang kita lihat yang sisi sebelah kanan. Di sana terlihat panel properties. Nah, ini nanti yang akan kita tunjukkan beberapa properties dari objek yang sedang kita buat. Nah, kalau kita tidak memilih objek tertentu, misalnya sekarang ini, maka properties ini menunjukkan properties dari dokumen. Ya, kita lihat. Misalnya di sini ada publish setting. Bisa kita pilih nanti. Nah, juga ada properties FPS. Frame per second, angkanya 24. Artinya, nanti animasi kalau sudah jadi, jalannya atau cepatnya bergerak animasi itu adalah 24 frame dalam waktu 1 detik. Nah, ini bisa kita ubah. Ukurannya juga bisa kita ubah. Nah, warna dari stage atau background ini, background color, itu juga bisa kita ubah. Mau kita ganti selain putih, bisa. Tinggal kita klik. Nah, tinggal kita pilih aja warna yang lain. Oke. Nah, di geser kirinya sedikit, di sini ada beberapa
tombol untuk mempercepat kalau kita mau mengganti beberapa properties, misalnya warna, ini juga warna, ini untuk alignment dan sebagainya. Nah, itu adalah mengenal lingkungan Flash. Nah, yang paling penting adalah yang di tengah ini. Ini yang biasa disebut stage atau area kerja. Ini yang paling utama. Di area inilah nanti kita meletakkan objek-objek yang akan kita animasikan. Oke. Nah, jika tampilan di komputer kalian tidak seperti ini, jangan khawatir. Karena memang ada beberapa variasi layout tampilan ini. Ini adalah, bisa kita lihat di sini. Klik Windows, maka akan muncul menu ini Workspace. Nah, ini yang tercentang adalah klasik. Maka tampilan layout seperti ini itu adalah layout klasik. Bisa kita ubah misalnya layout Workspace Animator. Nah, akan beda lagi. Tampilannya agak beda dari tadi. Ya. Nah, ini yang ditonjolkan adalah untuk membuat animasi di sini ya. Kita coba lagi Workspace misalnya Essential. Nah, ini akan beda lagi. Toolnya berada di kanan. Nah, ini timelinenya ada di bawah. Ya. Nah, kita akan kembali ke klasik saja. Nah, juga apa yang muncul di sini itu bisa kita pilih dari Windows. Ada yang tercentang, timeline, tool, properties. Kalau kita mau memunculkan yang lain, bisa, silakan diklik di sini. Nah, sekarang kita akan coba membuat objek di area kerja ini. Kita pilih salah satu tool, yaitu rectangle tool. Ya. Oke, setiap objek yang akan kita bikin ini warnanya bisa kita tentukan di awal ini atau nanti belakangan bisa. Nah, ini sudah ada dua warna. Warna kulit atau stroke color dan warna isi atau fill color. Jadi setiap objek yang kita bikin melalui tool ini secara default ada kulitnya dan ada isinya. Oke, langsung aja kita klik rectangle, kita pilih ini. Nah, kita taruh kursor di area yang kita inginkan, kemudian kita klik dan kita drag. Nah, ketika kita drag ini, kita bisa geser kemanapun kita suka. Apabila tombol shift sambil kita tekan, maka gambar yang terbentuk adalah bujur sangkar. Kemanapun kita geser, bentuknya bujur sangkar. Tapi kalau tombol shift tidak kita tekan, nah kita bisa membuat sembarang segi 4. Ya. Oke, kita lepas di sini. Nah, ini adalah objek segi 4 yang kita buat. Kalau kita perhatikan di sini ya, ada warna hijau. Ini adalah kulitnya. Nah, karena tadi warna kulitnya hijau. Warna merah ini adalah isi dari segi 4 tersebut. Ya. Nah, oke. Setiap kita selesai bikin objek, sebaiknya kita klik icon selection tool, ya, atau V. Ya, kita klik ini agar kita nanti kalau memilih itu enak, langsung klik. Ya, oke, kita pilih objek ini, kita klik. Nah, ketika objek itu ada isi dan kulitnya, kalau kita klik sekali dan kita geser, kulitnya akan tertinggal. Ya. Nah, kalau kita mau pilih kedua-duanya, maka kita klik
2 kali, klik. Nah, kita pindah kulit dan isinya bersama-sama. Nah, setelah kita pilih objek ini, di panel properties akan terlihat warna hijau, warna kulit. Ini kalau mau kita ubah ke warna lain, biru misalnya, bisa. Nah, seperti itu. Isinya kalau kita ubah tinggal kita klik. Mau kita ganti warna kuning misalnya, bisa ya. Untuk lebar atau tebalnya kulit, kalau mau kita ubah, di sini kita geser. Nah, atau dengan menulis angka di sini 5 misalnya. Nah, sudah berubah. Nah, itu adalah objek yang baru saja kita buat. Nah, seringnya objek default ini yang ada kulitnya sering agak ribet kalau kita nanti bikin animasi. Kalau kulit ini tidak begitu signifikan, kita bisa menghilangkan kulitnya dari awal. Ya, caranya bagaimana? Nah, ini yang stroke color, ini kita klik, pilihlah ini yang atas ini, atas kanan ini kita klik, tanda silang kita klik. Nah, ini ada silang di sini, artinya kulitnya tidak ada. Coba kita bikin segi 4 lagi. Nah, jadinya adalah seperti itu, hanya isi. Ini kalau mau kita pindah tinggal klik sekali, kita geser, sudah aman karena hanya isi saja ya. Oke, misalnya kita bikin lagi. Oke, ini walaupun icon ini rectangle tool kelihatannya satu, tetapi kalau kita tahan kliknya, klik agak lama, nah maka muncul beberapa pilihan. Ada oval tool. Nah, kita bisa bikin ini, klik. Nah, kita taruh di sampingnya. Kita letakkan kursor di sini, kemudian kita drag. Nah, sama ini kayak segi 4 tadi. Kalau tombol shift ini kita tekan, maka gambar yang diperoleh adalah lingkaran. Tapi kalau tanpa menekan shift, kita bisa membuat bentuk oval apa saja ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba memodifikasi salah satu objek ini ya. Oke, caranya kursor ya, ini kita arahkan ke salah satu sisi dari segi 4 ini, boleh misalnya yang atas dulu ya. Ini bisa, nah lihat, setelah kita taruh kursor ini persis di sisinya ini, di kursor itu ada tambahan seperti lengkung gitu ya. Nah, ini kalau kita klik, ini bisa kita geser. Nah, sesuai dengan keinginan, mau bentuk seperti apa, nah, mau ke sini, dan seterusnya. Oke, nah hasilnya seperti itu. Yang bawahnya misalnya, ketika kursor persis di atas garis, kursornya akan ada tambahan lengkung. Nah, kita drag, kita jadikan bentuk yang lain ya, misalnya seperti ini ya. Nah, sama kita ulangi, misalnya ini. Nah, seperti itu. Yang satunya boleh, silakan. Nah, seperti itu. Jadi dengan mudah kita bisa memodifikasi objek yang kita buat. Sekarang akan kita coba gabungkan ya antara dua objek ini ya. Oke, kita bikin aja objek satu lagi yang warnanya berbeda. Nah, warna biru misalnya. Nah, kita akan bikin satu objek lagi.
Oke, kita akan hapus saja yang ini. Nah, caranya tinggal kita pilih. Memilih boleh dengan cara drag seperti itu, delete, hilang. Atau bisa juga double klik, delete, hilang. Ya, oke. Kita akan membuat satu objek lagi, masih dengan tool yang ini. Kita klik, kita tahan, kita pilih Polystar tool. Ya. Oke, kita klik ini. Nah, kita taruh di satu tempat. Nah, kita bikin segi banyak. Nah, jadilah seperti itu. Nah, kita bisa mengatur setting ini sebenarnya kalau mau menjadi segi berapapun banyaknya, yaitu dengan klik tombol option. Nah, option kita klik. Nah, di situ defaultnya ada 5, berarti segi 5. Ya. Kalau kita mau buat segi 7 misalnya, klik OK. Nah, tinggal kita klik lagi ya, ini pastikan. Nah, kita drag itu segi 7 dan seterusnya. Mau bikin segi berapapun bisa. Itu stylenya adalah polygon. Oke, segi banyak. Sekarang kita akan coba style star. Nah, jumlah sisinya 7, berarti bintang 7. Oke. Nah, kita drag di sini. Nah, itu adalah bintang 7. Nah, kita bisa pilih option yang lain. Misalnya di sini kita buat 0,8. Nah, kita buat di sini. Nah, itu adalah bintang 7 dengan point size 0,8. Atau kalau mau coba dengan 0,3, boleh. Hasilnya seperti apa? Nah, itu bintang 7 dengan point size 0,3. Nah, oke, sekarang kita akan coba gabungkan beberapa gambar, beberapa objek ya. Kita akan coba gabungkan objek warna kuning dengan objek warna biru. Nah, ini kalau saya gabungkan di sini, misalnya sudah selesai. Maka kalau objek biru ini saya ambil lagi, nah maka objek yang kuning ini akan terpotong. Karena dua objek ini warnanya beda. Ya. Oke, sekarang kalau kita coba objek yang warnanya sama kita gabungkan, misalnya objek kuning kita gabungkan dengan objek kuning. Nah, sudah. Maka kalau ini saya ambil lagi, sudah menyatu. Jadi kalau warnanya sama, itu langsung menyatu. Tapi kalau warnanya beda, itu bisa saling mengurangkan. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyimpan apa yang sudah kita kerjakan kali ini. Caranya adalah kita klik file, kemudian kita klik save atau save as. Ya, kalau baru sama saja. Ya, kita klik, kemudian kita pilih foldernya ya, sesuai dengan tempat kita. Kemudian kita beri nama file. Nah, otomatis di sini sudah ada ekstensi FLA. Ya, kita save. Nah, file itu sekarang sudah muncul di folder kita yang namanya latihan.fla.
Nah, nah seperti ini ikonnya latihan.fla ya. Nah, file inilah nanti yang bisa kita edit kembali. Nah, ada satu lagi, kita bisa melakukan klik file, kemudian ekspor movie. Maka kita akan mengekspor kerjaan kita menjadi file SWF. Oke, kita klik ini. Nah, otomatis di sini ekstensinya adalah SWF. Oke, kita taruh di desktop misalnya. Nah, kita save. Nah, maka akan kita peroleh akan kita peroleh file ini, latihan.swf. File inilah yang nantinya akan kita distribusikan ke pengguna, karena file SWF ini tidak bisa diedit. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.